Perkenalkan, nama saya Meliani dengan NIM 231103195 dari kelas SI 23C. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil visualisasi data. Nah, adapun tema dari visualisasi data ini mengangkat tema pendidikan. Jadi mahasiswa dengan fokus pada hubungan antara kehadiran, keaktifan, pembelajaran dan hasil akademik mahasiswa berdasarkan IPK. Nah, tujuan dari visualisasi atau pembuatan dashboard ini untuk melihat kondisi akademik mahasiswa, menganalisis hubungan antar kehadiran dan aktivitas belajar dengan IPK, serta membantu mengidentifikasi mahasiswa yang beresiko tidak lulus. Jadi visualisasi ini dilengkapi fitur yang interaktif agar data lebih mudah dianalisis. Nah, adapun dataset yang digunakan yaitu dataset mahasiswa kehadiran aktivitas IPK yang berisikan 500 mahasiswa dengan beberapa atribut atau kolom. Ada sekitar 10. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai dashboard atau hasil dari visualisasi yang saya buat. Nah, di sini ada total mahasiswa, total mahasiswa sekitar 50 mahasiswa, IPK dan rata-rata kehadiran dan tingkat kelulusan. Rata-rata IPK itu 2,81 dan rata-rata kehadiran itu 68,4% dan tingkat kelulusan itu 54,0%. Nah, di sini ada distribusi IPK. Nah, yang paling tertinggi itu ada di kisaran 3,5 sampai 4,0. Ada sekitar 116 mahasiswa dan yang paling rendah itu 1,5 sampai 2,0, sekitar 92 mahasiswa. Nah, adapun status akademiknya ada sekitar 230 mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus atau sekitar 46%, dan sekitar yang lulus itu hanya sekitar 270 mahasiswa, sekitar 54%. Nah, status akademiknya ini bisa dinyatakan bahwa tidak lulus dan lulus itu setara 50-50 karena hanya selisih beberapa persen saja. Nah, adapun IPK per jenis kelamin atau per gender. Nah, bisa dilihat bahwa yang lebih mendominasi itu adalah laki-laki yang sekitar 2,84 dan perempuan itu 2,7, dan selanjutnya itu ada IPK status menikah. Nah, di sini dapat dilihat bahwa lebih banyak mahasiswa yang sudah menikah, yang itu sekitar 2,9, sedangkan yang belum menikah itu hanya sekitar 2,80. Nah, adapun fitur yang saya tambahkan, fitur atau filter yang saya tambahkan yaitu ada 4, yaitu dapat melihat berdasarkan jenis kelamin, alamat, status akademik dan status pernikahan. Misalnya jika saya mengklik laki-laki saja, maka jika saya mengklik jenis kelamin yang hanya laki-laki saja, yang akan muncul itu hanya data mengenai laki-laki. Begitupun dengan yang lainnya, jika saya mengklik yang mahasiswa yang lulus saja, yang tidak lulus, maka yang muncul itu semua data-data mahasiswa yang tidak lulus. Nah, adapun fitur yang saya tambahkan itu yang ini serta yang ini. Nah, ada beberapa worksheet yang saya gunakan, yaitu ada total mahasiswa, nilai rata-ratanya, kehadirannya, tingkat kelulusannya, distribusi IPK-nya, status akademiknya dan lain sebagainya. Jadi semua worksheet ini menggunakan sumber data yang sama sehingga filter dapat bekerja sama dengan konsisten.
Jadi insight yang dapat dihasilkan dari visualisasi data ini bahwa tingkat kelulusan mahasiswa adalah 54% dan rata-rata IPK mahasiswa itu hanya sekitar 2,81. Jadi perbedaan IPK berdasarkan gender dan status pernikahan itu tidak terlalu signifikan. Nah, adapun kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari visualisasi data ini bahwa visualisasi data ini berhasil memberikan gambaran mengenai kondisi akademik mahasiswa, tingkat kelulusan yang masih sekitar 54% dan rata-rata kehadiran itu sekitar 69,4%. Ya, ini menunjukkan bahwa masih ada ruangnya untuk memperbaiki. Jadi, hasil analisis juga menunjukkan bahwa faktor kehadiran dan aktivitas pembelajaran belum memiliki hubungan yang kuat dengan IPK. Nah, rekomendasi yang dapat saya berikan bahwa pihak kampus disarankan untuk memperbaiki atau lebih memperhatikan baik pada mahasiswa dengan kehadiran rendah dan menyelidiki faktor lain yang mempengaruhi IPK dan memberikan pendampingan bagi mahasiswa yang beresiko tidak lulus. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan mengenai hasil dari visualisasi data yang saya kerjakan.